Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suroso SPD MPD selaku Kepala SMP 1 Atap Windurejo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf TU SMP 1 Atap Windurejo. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam kita junjungan pada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya di sini tergolong sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil. Amin amin ya robbal amin. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya selaku moderator di sini yang akan memandu Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif di SMP 1 Atap Windurejo oleh Ibu Mursidatun SPD. Perkenankan untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti diseminasi budaya positif, yang ketiga yaitu penutup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di SMP 1 Atap Windurejo oleh Ibu Mursidatun SPD CGP Angkatan 11. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di diseminasi budaya positif hari ini. Next Pak lagi. Oke, baik. Sebelumnya salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Mursidatun, teman kalian CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, oke, baik. Sebelum kita memulai diseminasi, kita perlu membuat sebuah kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Nah, ini ada dua yang sudah saya buat. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan, monggo. Yang pertama, kesepakatan forum diseminasi yaitu menghargai siapapun yang hadir dalam diseminasi pada hari ini. Jadi tidak hanya saya, tetapi jenengan juga. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik bagaimana? Jadi ketika ada yang berbicara, silakan yang lainnya mendengarkan. Nanti kalau sudah diberi waktu untuk berbicara, monggo bergantian untuk berbicara. Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin untuk kesepakatan forum diseminasi pada siang hari ini? Cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, bisa next Bapak. Oke, kita masuk ke ice breaking kita hari ini karena ini suasananya sudah siang, sudah loyo gitu ya. Silakan, karena ini di sebelah kiri ada 3 orang, sebelah kanan juga ada 3 orang, 1 operator. Jadi silakan dengan berhadapan dengan orang yang ada di hadapan jenengan, ya. Jadi Bu Minta bisa sama Pak Akram, Bu Sinta sama Bu Adi, dan Pak Albert sama Bu Sukman. Nah, nanti silakan kalian berikan senyum terbaik kalian kepada Bapak Ibu yang ada di hadapan
29.30. Baik, kita beri tepuk tangan semua untuk yang hadir di sini. Oke, lanjut Bapak. Sudah semangat, sudah ice breaking, sudah kering giginya. Kita lanjut saja materi Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Yang pertama yaitu kita sebagai seorang guru yang baik. Ini berbicara guru yang baik harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa yang harus dimiliki dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah, budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Jadi untuk menjalankan budaya positif agar tercipta di dalam suatu sekolah, yang pertama ada yang namanya disiplin positif. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas. Jadi nggak cuma keyakinan kelas saja yang biasa dibuat, tetapi bisa juga keyakinan sekolah dari semua warga sekolah. Kemudian yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata setiap manusia itu punya kebutuhan dasar masing-masing yang sebaiknya dipenuhi semuanya. Kemudian yang kelima, ini adalah posisi kontrol. Nah, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, 6 hal ini akan kita bahas pada hari ini. Mungkin nggak terlalu mendalam, tapi secara dasarnya nanti akan kita bahas bersama-sama di sini. Boleh lanjut Bapak Tadi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, kita cermati bersama di sini di mana disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian disiplin positif mengarah kepada disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan paksaan atau karena hukuman, di mana diharapkan disiplin positif ini tercipta dari motivasi internal yang ada di dalam diri individu tersebut. Misalnya si A melakukan kesalahan, ingin memperbaikinya itu atas motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut dari bapak ibu guru atau mungkin karena aturan sekolah mungkin, tetapi murni dari dalam diri mereka sendiri. Oh ya, mereka sadar bahwa itu salah dan harus diperbaiki. Nah, di sini digarisbawahi bukan paksaan atau karena hukuman, tapi kesadaran diri. Lanjut Bapak. Nah, terkait karakter-karakter murid yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka, karena kita sendiri di SMP 1 Atap sudah menjalankan kurikulum Merdeka 3 tahun ini ya Bu Fit ya. Okay. Karakter seperti apa yang ingin kita capai? Tentunya mengacu pada profil pelajar Pancasila yang harus selalu diindahkan atau menjadi acuan khusus bagi kita Bapak dan Ibu guru dalam mendidik, menuntun peserta didik atau murid. Yang pertama tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain bertakwa kepada Tuhan juga punya akhlak yang mulia. Kemudian ada yang namanya berkebinekaan global. Nah, ini berarti berkebinekaan global terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika juga. Kemudian bergotong royong, mereka harus mampu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman mereka dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian kreatif. Nah, kita harapkan murid kita nantinya akan kreatif di sini. Bagaimana mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka tahu dan mengembangkan apa yang mereka inginkan. Kemudian bernalar kritis. Kalau bernalar kritis berarti mereka mempunyai pikiran yang kritis, di mana dalam menyikapi sebuah kasus
Misalnya sebuah kasus mereka memecahkannya dengan cara seperti apa? Karena sudut pandang setiap orang itu beda-beda. Jadi bernalar kritis ini berarti tergantung sudut pandang yang diambil oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mereka juga harus selain dapat bergotong royong, mereka juga tentunya harus bisa mandiri, bisa melakukan sendiri, juga bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Next, Bapak. Nah, kita langsung masuk yang kedua, motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah bahas. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kan pengertian dari yang disiplin positif, tidak ada paksaan atau hukuman ya Bapak Ibu. Nah, di sini motivasi yang diharapkan itu berarti motivasi dalam diri sendiri. Nah, makanya yang diharapkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, misal untuk nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka menggunakan seragam lengkap, misalnya hanya untuk menghindari hukuman atau tata tertib yang ada di sekolah, misalnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketika kita menyuruh, misalnya, dan terbiasa untuk memberikan suatu imbalan, pasti dia anak yang kita mintai tolong, ketika kita minta tolong lagi itu dalam tanda kutip meminta imbalan, walaupun tidak dengan ucapan tapi dengan harapannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ingin kita munculkan dari setiap murid yang ada di SMP 1 Atap Pindorojo, yaitu mereka dengan motivasi intrinsiknya atau motivasi di dalam dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu hal, tentunya yang positif. Lanjut. Nah, kita masuk ke yang ketiga, Bapak dan Ibu. Ini terkait keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau misalnya keyakinan sekolah berarti lingkupnya itu lingkup seluruh warga sekolah, meliputi guru, murid, kemudian kepala sekolah, TU dan lain sebagainya. Kemudian kalau misal keyakinan kelas berarti itu biasanya dibuat oleh wali kelas masing-masing dengan muridnya. Misalnya nih Pak Albert itu wali kelas 7B ya Pak ya. Berarti jenengan biasanya membuat keyakinan kelas dengan kelas 7B. Sudah dibuat? Sudah, oke. Apa sih itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kalau keyakinan sekolah atau kelas yaitu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan kemudian diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kelas. Nah, sifatnya itu universal atau umum. Lanjut Pak. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat suatu keyakinan kelas. Yang pertama adalah usulan keyakinan kelas. Jadi misalkan saya contohkan dalam suatu forum desiminasi ini, misal ada usulan keyakinan kelas. Misalnya 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya usulannya. Kemudian kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Yang namanya keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak, sebaiknya digunakan nada atau kata yang positif. Kalau misalnya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kira-kira kalau diubah menjadi kalimat positif itu menjadi apa ya Bapak dan Ibu? Menjaga kebersihan. Oke. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan ke dalam kalimat yang universal tapi sama. Kira-kira apa? Bisa ditambahkan tadi menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah
di tempatnya. Nah itu setelah jadi tuh keyakinan kelasnya, berarti itu sudah mengikat seluruh warga kelas tersebut. Misalnya kelas 7B berarti seluruh kelas 7B itu sudah meyakini bahwa adanya keyakinan kelas tersebut yang harus diterapkan. Seperti itu kurang lebihnya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Lanjut Bapak Randi. Nah, next selanjutnya kita berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia itu punya kebutuhan pokok atau khusus yang harus atau sebaiknya dipenuhi. Nah, apa saja kebutuhan pokoknya atau kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup karena kita itu makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita juga punya kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Atau ini berkaitan dengan kekuasaan. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan kebebasan atau merasa bebas. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini berarti berkaitan dengan mungkin bermain. Nah, siapa yang bermain? Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun butuh untuk bermain dalam hal refreshing misalnya, untuk menghilangkan penat contohnya. Lanjut Bapak. Nah, silakan Bapak Ibu bisa perhatikan semuanya ke layar yang ada di depan. Silakan bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Ada studi kasus di sini tentang Ibu Zulaiha. Kita di sini main tebak-tebakan dulu. Sudah dibaca Bapak Ibu? Bisa dibaca ulang mungkin 2 kali supaya bisa memberikan jawaban kira-kira alasannya itu apa ya? Dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, cluenya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada 5. Nanti kalau sudah selesai bisa ditayangkan ya Pak Randi ya untuk flashbacknya dari 5 kebutuhan dasar. Ya. Itu pertanyaannya sudah benar. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, benar sudah benar di mana jenengan itu memilih salah. Tommy, sorry Bu. Ya, Tommy. Tommy, maaf ya. Salah ketik. Oke, baik ya. Ini orang yang berbeda. Aktornya itu Tommy. Kenapa jadi Doni gitu ya? Jadi siapa lagi itu? Tommy ya, Bapak Ibu. Tommy. Ya. Oh ya, Tommy. Oke, iya kelas 9B. Iya. Oke. Kira-kira alasannya apa sudah? Oke. Ada Bapak dan Ibu yang mau memberikan alasannya? Kira-kira apa? Mungkin bisa ditayangkan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5, boleh mungkin yang pertama karena apa misalnya? Monggo? Yang keras ya Pak ya supaya bisa terdengar. Alasan Tommy tadi mengambil makan siang. Ya kira-kira karena alasannya kenapa? Kemungkinan dia nggak punya uang. Kemungkinan dia nggak punya uang jajan. Jadi dari 5 ini yang mana Pak kira-kira tadi? Bertahan hidup. Bertahan hidup supaya dia tetap punya tenaga gitu ya. Pokoknya apapun dilakukan gitu ya. Oke, itu dari Pak Al. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Al.
Tommy itu masuk ke penguasaan ya. Dia menunjukkan kalau dirinya itu penguasa, sehingga dia meminta-minta pada siapapun bekal yang ada di bawah sama teman-temannya itu diminta semua karena dia merasa berkuasa di situ. Berarti dia penguasa di daerah sini itu mungkin ya Pak ya. Berarti dia merasa saya yang paling kuat dan saya yang punya daerah ini gitu lah ya Pak ya. Dan yang lain harus nurut gitu. Oke, ada lagi mungkin? Sudah? Kita bahas bersama-sama. Kita akan bahas satu persatu. Oke, dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Pak Andi, tolong slide-nya. Bukan itu Pak, next. Next lagi, 1. Oke. Nih, saya berikan misal alasan yang pertama, Tommy melakukan karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau makan siang. Mungkin juga tidak orang sanune. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan bertahan hidup, benar ya ini, atau survival. Kemudian alasan yang kedua, lanjut. Nah, kalau tadi bertahan hidup, mungkin ada pilihan nih. Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia karena tingkahnya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, misalnya lapor, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena kurang kasih sayang, kurang diperhatikan oleh orang tuanya, makanya dia berulah supaya oh ya kalau dipanggil ke sekolah kan orang tua saya tahu, saya jadi diperhatikan. Next, Bapak Adi. Nah, ini ada alasan yang ketiga. Kalau tadi bertahan hidup, kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengannya dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Tadi Pak Andi ya Pak ya mengatakan bahwa dia merasa yang paling intinya dia yang merasa punya power dan paling memiliki kekuasaan di kelas tersebut. Lanjut Pak, alasan yang keempat. Kemudian untuk yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bebas memilih menu makanan, maksudnya mungkin seperti itu ya. Karena selalu membawa bekal yang sama. Hari ini nasi goreng, besok nasi goreng, besok nasi goreng lagi. Misal hari ini menggono, besok menggono, besok menggono lagi. Mungkin dia mencari kebebasan akan oh ya saya bisa memilih banyak menu makanan dari teman-temannya. Kemudian alasan yang terakhir Bapak. Alasan yang terakhir yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Kalau direbut biasanya marah ataupun ngambek itu menurut dia lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Dia suka tuh senang melihat teman-temannya itu melihat ekspresi teman-temannya ketika direbut makanannya. Seperti itu 5 alasan sesuai 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, lanjut Bapak. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa juga guru sebagai teman. Kemudian keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Lanjut. Oke,
Oke, baik. Bisa dicermati bersama-sama Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada tabel 5 posisi kontrol. Nah, kemudian kita bisa baca di sini dari sisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, itu posisi guru, ya. Yang pertama, penghukum. Contohnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Kemudian hasilnya biasanya murid tetap akan berontak dan menyalahkan orang lain, atau bisa juga dia akan berlatih untuk berbohong supaya dia tidak dihukum. Kemudian murid juga bisa meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, nggak menganggaplah wis paling juga bu guru si A misal atau bapak B tidak termasuk dalam prioritas dalam lingkungan hidupnya. Kemudian biasanya murid bisa berkata dengan biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, nanti kalau aku salah juga dimarahin lagi. Itu kalau guru sebagai penghukum. Kemudian dampak pada murid, biasanya murid itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, ini telat, diomai, paling juga diomeli lagi, dimarah-marahin lagi. Telat, paling juga cuma dimarah-marahin tok. Besok telat lagi, dimarah-marahin lagi, gitu, seperti itu. Kemudian, untuk yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Bagaimana membuat siswa atau murid itu merasa bersalah. Biasanya guru itu berbuatnya dengan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa sama kamu, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Kemudian guru juga bisa berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini berkali-kali misalnya. Kemudian hasilnya biasanya ketergantungan, jalur dikandani terus, minta dinasehati terus, misalnya nggak memasukkan baju, ya harus setiap hari diingetin supaya dimasukkan bajunya, seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Memang gurunya dianggap dalam dunianya, tetapi ya itu nunggu kalau misalnya gurunya berceramah baru dilakukan tindakannya. Kemudian biasanya kalau seperti ini muridnya akan berkata, Bu, maaf, Pak, maaf, atau maafkan saya ya Bapak, maafkan saya ya Bu, besok saya tidak akan mengulanginya. Kemudian dampak apa yang bisa terjadi pada murid? Biasanya murid itu akan merasa rendah diri, salah kayak. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Berarti kita menganggap murid kita itu sebagai teman sendiri. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, guru berbuatnya biasanya. Kemudian guru berkatanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu apa misalnya. Jadi kamu harus melakukan ini. Kemudian hasilnya murid akan ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dianggap sebagai teman sendiri. Kemudian murid juga mungkin salah satunya bisa berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung karena menganggap guru itu sebagai temannya. Baik, yang selanjutnya adalah pemantau. Guru berbuatnya biasanya menghitung dan mengukur. Ini berkaitan dengan tata tertib biasanya. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Berarti menyesuaikan diri bila diawasi. Nek ono guru rapi, nek orang ono guru tidak sesuai ekspektasi. Misal biasanya ada gurunya dimasukkan, kalau nggak ada
gurunya, bajunya dikeluarkan. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Memang dekat memantau, cuma ini masih berdasarkan peraturan dan hukum dalam lingkupnya. Dia masih meletakkan guru, oh nanti ada aturan, misal aturan yang mengikat murid tersebut. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini posisi manajer. Nanti ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru juga bisa berkata, apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau keyakinan sekolah. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi menawarkan kepada si anak langsung. Kemudian hasilnya apa? Terciptalah atau menguatkan secara pribadi, yaitu motivasi intrinsiknya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Karena motivasi intrinsiknya sudah terbentuk, murid tentunya akan memiliki dunia yang positif. Kemudian murid bisa mengatakan juga bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid tentunya mengevaluasi diri. Jadi dia bisa mengevaluasi kesalahannya apa yang harus dia perbuat selanjutnya, dan bagaimana cara memperbaiki diri. Next, Bapak. Posisi kontrol restitusi. Kalau tadi kita sudah bahas 5 posisi kontrol, dari 5 posisi ini, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang terakhir. Kenapa? Next, Bapak. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita hanya menemani, menuntun dan mengarahkan murid untuk bisa menimbulkan atau menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri murid tersebut. Lanjut, Bapak. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ketika murid sudah punya motivasi intrinsik sendiri, otomatis ketika dia akan berbuat, dia akan bisa menilai diri sendiri, apakah benar atau salah yang saya lakukan, sesuai tidak dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang saya yakini. Kemudian manfaatnya apa buat saya ketika saya melakukan ini, tindakan ini. Oke, lanjut. Oh, ini kita lihat ya, monggo bisa diperhatikan bersama. Ini cukup panjang, ada 12 menit. Bisa diputarkan, Bapak? Oke, ini terkait 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat
sebagai penghukum ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Nah, ini disuruh keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, ini posisi gurunya sebagai penghukum. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, kamu keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, memuji-muji, menyakiti, dan menghibur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan mematikan. Nah, dalam posisi penghukum, murid akan menjadi dendam sama gurunya yang hukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah dengan adegan yang sama tetapi skenario yang berbeda. Naret, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naret. Kamu senang nggak bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dipukul batang kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Gimana ini? Bu Gusti Naret. Kamu suka kalau ibu pukul batang kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat, Bre. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu bukunya terus. Bisa jantungan kalau ibu pukul batang kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Posisi ini itu membuat rasa bersalah bahwa gurunya nanti akan ditegur oleh bapak atau ibu kepala sekolah. Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid di luar sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap muridnya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini ketiga yaitu posisi teman. Ketika kita menganggap murid itu sebagai teman kita, masih dengan adegan yang sama tapi skenario berbeda. Wah, sudah berapa nih, Nak? Berapa lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis. Ibu saya udah bawakan saya, Bu. Kamu merendahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang rajin kerja. Kok terlambat sih? Saya terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lincah, tetap bekerja, Bu. Nah, sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kecil lagi ya. Banyak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bikin ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, saya masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Ini posisi yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Jadi guru sebagai pemantau atau monitor yang berkaitan dengan catatan tertib. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Ya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus keluar kelas, jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus pindah di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau menandakan perhitungan ambil data untuk mengontrol mulut. Mulut mengarahkan mulut berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Gunakan ini berarti peraturan dan juga konsekuensi. dan jalur formal. Dan terakhir ini itu posisi manajer. Nah, ini adalah posisi terbaik yang sebaiknya kita gunakan. Selamat pagi, Maren. Aku, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Maren? Aku, saya lupa salah semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengenai sendiri. Setuju. Jadi, katakanlah saling memahami tersebut. Saya begini, apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Maren tetap keterlambatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkanmu ya? Ada, Bu. Nama saya, Kaima. Ada lagi selain Kaima? Selain Kaima, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kaima dan ibu kamu ya. Kira-kira akan merasa alam kapan, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Maren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Maren? Agar tidak terlalu jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini yang posisi kelima bahasanya. Posisi kontrol yang disarankan untuk membunuh mulut memiliki sikap disiplin yang positif. Berbentuk mulut yang lembut, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar mulut dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat mulut dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat segera mengamalkan adegan kelima posisi kontrol baru. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat memunculkan motivasi di prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini memiliki sebuah pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid dan mempertingkatkan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Oke, baik. Sudah videonya Bapak Rani. Posisi kontrol yang berat agar dapat terus mengasah dan terus. Di pause mungkin. Oke, baik. Jadi tadi dibahas lagi tentang 5 posisi kontrol. Dan sebaiknya kita berada di posisi mana
mana tadi? Bagi yang sudah menyimak, manajer itu posisi yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, posisi manajer ini berkaitan erat dengan yang namanya segitiga restitusi yang akan kita bahas terakhir. Segitiga restitusi. Next Bapak Randi. Oke, kita bahas bersama-sama tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Jadi mereka itu merefleksi tindakannya mereka sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ketika sudah merefleksi, kemudian bagaimana cara memperbaikinya sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi di sini kita tekankan kita hanya menuntut. Ini gambar segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Next Bapak Rani. Nah ini tadi sudah dibacakan di mana tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, lanjut Bapak. Nah, apa sih yang dimaksud menstabilkan identitas? Yaitu membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukannya. Kemudian ada yang tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah, menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kemudian yang terakhir ketika sudah validasi tindakan, menanyakan keyakinan, apa yang kita yakini di kelas kita. Bagaimana kamu cara memperbaiki perilaku tersebut? Sehingga motivasi intrinsik itu bisa muncul di dalam diri setiap murid, terutama yang positif di sini. Lanjut Bapak. Oke, ternyata sudah habis materinya. Sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk Ibu Kursi Bangkul SPD, beliau calon guru penggerak angkatan 11 atas diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan sangat luar biasa sekali. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab, masih ada waktu. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bisa berupa pertanyaan, dipersilahkan. Ini berapa penanya Bu? Satu saja, oke. Silahkan, bisa Ibu atau Bapak, monggo. Satu penanya saja. Tadi sudah dipaparkan terkait materi-materi budaya positif yang ada di sekolahan. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan ketika dalam pembelajaran terjadi hambatan atau permasalahan yang mana mungkin bisa diselesaikan melalui segitiga restitusi tadi ya Bu ya, atau bagaimana strategi kita sebagai guru, kita harus berperan sebagai posisi manajernya. Nah itu bisa ditanyakan lebih detail sama Bu Mursi. Monggo. Ya, oke. Monggo Bu Adi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Kursi. Saya tertarik kepada yang terakhir tadi, segitiga restitusi. Yang tadi itu, nah kan itu ada langkah-langkahnya yang dari besar, dengan identitas dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, dari 3 langkah itu harus urut atau bagaimana? Misal validasi dulu baru stabilkan, atau memang itu langkah-langkah tersebut itu harus urut? Kalau menurut ya, terima kasih ya Bu Adi untuk pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi, ini menurut saya pribadi ya Bu, sebenarnya bisa dibolak-balik. Kita bisa dulu menanyakan keyakinan kelasnya. Kalau bagaimana keyakinan kelasnya
buang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan lingkungan sekolah misalnya. Kemudian validasi tindakannya berarti kamu sebaiknya bagaimana harusnya. Kemudian validasi tindakan Bu ya. Kemudian menstabilkan identitas, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi membuat anak tenang terlebih dahulu, ditanyakan baik-baik seperti itu Bu Adi. Oke. Mungkin untuk Bu Vita bisa menanggapi lebih lanjut ya untuk pertanyaannya Bu Adit. Ya, sangat menarik ini Bu Mursi. Tadi atas pertanyaan dari Bu Adit terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana kita bisa mengambil langkah dari 3 tahapan tersebut, apakah bisa dibolak-balik atau harus urut yang seperti itu, dan sudah terjawab oleh Bu Mursi, yaitu jawabannya sudah betul, itu tidak harus tidak harus urut begitu. Kita bisa langsung di tahapan yang ketiga atau yang tahapan kedua dulu. Jika ada anak salah misalnya, anak ditanya dulu apakah yang sudah kalian lakukan itu sudah benar apa belum. Jadi kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian nanti kita coba setelah dia mungkin mengetahui kesalahannya di mana, kita bisa menunjukkan tidak hanya anak tersebut saja, tidak hanya kamu saja yang pernah mengalami hal tersebut, semuanya mungkin dari anak yang lain pernah melakukan kesalahan. Nah, kita sebagai netral ya, agar suasana hatinya bisa redam ketika anak tersebut bersalah. Nah, kemudian nanti untuk yang terakhirnya bisa menanyakan keyakinan kelas setelah melakukan kesalahan seperti itu dan semua orang pernah melakukannya. Kira-kira kalian harus atau kamu harus melakukan yang seperti apa sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati seperti itu. Mungkin itu saja tambahan. Jadi jawaban dari Bu Mursi tadi saya sepakat dan saya setuju bahwa untuk tahapan segitiga restitusi itu boleh dibolak-balik. Tentunya saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah pernah melakukannya, walaupun di sana mungkin belum tahu ya kalau kita itu sudah melakukan segitiga restitusi, tapi saya yakin semua Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Mungkin itu saja dari saya. Mau Bu Mursi. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi budaya positif kita akhiri dengan adanya materi-materi yang sudah disampaikan. Semoga kita selaku Bapak dan Ibu guru untuk mendidik anak-anak kita bisa menerapkan budaya positif tersebut di SMP 1 Atap Indurojo. Dengan demikian maka kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu guru dan staf TU yang sudah berkenan untuk menghadiri acara diseminasi. Saya selaku moderator di siang hari ini mohon undur diri apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.